Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan bimbinglah kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tema renungan saat ini adalah singkirkan akar pahit. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang penulis dalam bukunya menuliskan suatu kisah sedih yang dialami oleh seorang wanita. Baru-baru ini saya mendengar cerita tentang seorang wanita di Florida yang diperkosa, ditembak di kepala, dianiaya di luar batas-batas kemanusiaan, dan ditinggal begitu saja supaya ia mati. Tetapi ajaibnya wanita itu selamat sekalipun ia harus mengalami kecacatan. Luka-luka di kepalanya telah menyebabkan wanita itu menjadi buta seumur hidupnya. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi, pembawa acara menyimpulkan bahwa pasti hati wanita itu hancur oleh kebencian dan kepahitan yang luar biasa dan menderita luka batin yang tak terhapuskan seumur hidupnya. Namun tanggapan yang diberikan oleh wanita itu sangat mengejutkan. Oh, tidak. Pria itu hanya dapat menghancurkan hidupku selama 1 malam saja. Tidak lebih dari itu. Karena setelah itu aku tidak pernah mengizinkan diriku untuk memikirkannya lagi, walau barang sedetik pun. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu pasti mengapa wanita itu dapat berkata seperti itu. Namun apapun alasannya, kisah itu mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini tidak boleh dibiarkan mengganggu jiwa kita selama-lamanya. Jika kita terus memikirkannya, justru kita sendiri yang akan rugi. Pilihan untuk membuang jauh-jauh kenangan pahit dari peristiwa tragis itu ternyata baik bagi wanita tersebut. Sekalipun ia buta seumur hidup, tetapi ia tak suka hidup digerogoti oleh kepahitan yang hanya akan membuat batinnya terluka dan terus bertambah di dalam lukanya. Ia sadar bahwa hidup itu harus terus berjalan. Yang penting baginya adalah menikmati sisa hidup ini bagaimanapun bentuknya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga mengalami serangan oleh kepahitan-kepahitan yang ditimbulkan dari perkataan dan perbuatan sesama kita. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita.
agar hati kita terhindar dari luka. Jika sesama kita menyakiti kita, ampunilah, karena pengampunan adalah anugerah Tuhan agar kita bisa mengatasi kepahitan dan terhindar dari luka batin yang merenggut kedamaian. Mari kita bangun karakter untuk mengampuni sesama kita, jauhkan dari akar pahit supaya kita bisa menikmati hidup damai sejahtera, karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kehidupan ini sangat sering membuat kami kecewa dan mengalami kepahitan. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu membimbing kami, agar kami senantiasa rela untuk mengampuni, sehingga akar kepahitan tidak akan menguasai kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dalam hidupnya dan juga kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas dan karya kami hari ini. Berikan hikmat-Mu sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.